Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Beruka Rokai SCC. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, hari biasa pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai ayat 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, jangan yang biasa-biasa saja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, seringkali narasumber menyapa peserta dengan ucapan "apa kabar?". Semua peserta serentak menjawab luar biasa, yes, yes, yes. Tidak ada menjawab sehat, biasa-biasa saja, atau yang lain. Semua akan menjawab dengan ungkapan luar biasa. Setuju, kabarnya luar biasa, bukan hanya yang biasa-biasa saja. Apa yang luar biasa? Sehatnya. Bukan hanya karena tidak sehat fisik, tetapi juga semangat, gembira, dan bersuka cita. Rasanya kalau biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya, maka harus luar biasa. Hal inilah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam ajarannya tentang hukum Taurat. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Menggenapi mau menyatakan makna terdalam dari hukum dan ajaran para nabi itu. Yesus memandang positif hukum Taurat karena di dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menaati dan menjalankan hukum Taurat tersebut dengan luar biasa, bukan hanya biasa-biasa saja. Contohnya, kita tidak hanya sebatas mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita berani mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa saja. Tetapi mengasihi dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita, menggosipkan kita, mengkhianati kita, itu baru luar biasa. Yesus tidak menyangka orang-orang yang hidup saleh dengan menegakkan yang benar dan salah dalam menegakkan hukum Taurat. Tetapi kegenapan yang hendak disampaikan oleh Yesus adalah bagaimana hukum Taurat itu dijadikan sebagai suatu cara untuk mendengarkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yesus tidak ingin memaknai hukum itu secara biasa-biasa saja, tetapi menuntut sikap dan perilaku yang lebih radikal daripada yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Cinta kepada Allah dan sesama tidak hanya sebatas di bibir, tetapi mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Hukum atau aturan pada dasarnya baik dan penting untuk kehidupan kita.
Namun jika aturan dijalankan hanya sebatas karena takut sanksi atau supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, maka hukum itu kurang bernilai. Ketika saya masih mengajar di sekolah, salah satu cara untuk memaksa anak rajin ke gereja adalah lewat buku kebaktian yang saya beri nilai. Awalnya pastilah dirasa terpaksa, bersungut-sungut, namun harus dijalankan karena memiliki nilai. Namun lama-kelamaan, kebiasaan ini akan menjadi bagian hidup ketika kita semakin melihat nilai yang terkandung di dalamnya dengan mendahulukan senantiasa perkara Tuhan, yakni memujinya, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita perhatikan di ayat 19 tadi, nampak kontras, perbedaan antara pandangan dunia dan pandangan Allah. Yang besar di mata dunia hampir selalu dianggap kecil, tidak bernilai oleh Allah. Kapan manusia meremehkan perintah Allah akan disebut paling kecil. Tetapi siapa yang mengajarkan dan melakukan segala perintah hukum Taurat itu, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalankan hukum Tuhan dengan luar biasa dan bukan hanya yang biasa-biasa saja. Tuhan memberkati.